Halo Sobat Dua, selamat datang kembali di Dua Talks. Nah, pada episode kali ini, episode ke-6, bersama saya, Alvino Osila, dari Fakultas Teologi 2020, akan membahas dan berbincang-bincang mengenai mindfulness. Tapi, saya tidak sendiri, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Leonard Chrysostomos Epaphras. Monggo, Bapak bisa memperkenalkan diri dulu. Oh ya, baik, terima kasih. Halo Sobat Dua yang tiada duanya. Terima kasih Mas Vino untuk kesempatannya. Ya, nama saya Leo, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Vino. Saya mengabdi di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana dan di Indonesian Consortium for Religious Studies. Gitu Mas Vino untuk perkenalan awal. Ya, selain mengampu Pak, kegiatan Bapak yang lain kalau saya boleh tahu apa nih Pak? Ya, saya banyak ya, mengajar, mengampu, meneliti, membuli mahasiswa, lalu juga sibuk ya. Saya punya banyak sekali kesibukan, sibuk mencintai Bu Mimi dan anak-anak saya dan mencintai dunia inilah, kira-kira begitu. Baik Pak, terkait dengan pembahasan kita dan perbincangan kita pada hari ini dan episode kali ini, memang kita akan membahas mengenai mindfulness. Sebenarnya mindfulness sendiri memiliki arti bentuk meditasi dari seseorang untuk mengontrol emosi. Nah, memang ranah kita menuju ke arah penderitaan, Pak. Nah, memang sedikit menyeramkan, tapi memang itu yang akan dibahas ya, Sobat Dua. Ya, memang di tengah pandemi ini Pak yang sedang naik turun, kita semua terdampak dari segala aspek, dari sosial, ekonomi, dan politik. Memang itu semua terjadi dan sifatnya sebenarnya kontekstual ya Pak. Maksudnya tergantung situasi dan kondisi, dan setiap orang yang mengalami itu relatif Pak. Maksudnya tidak bisa diukur, tidak ada takaran dan patokannya seberapa, dan juga yang dialami berbeda-beda dari tiap orang. Nah, masuk ke dalam pertanyaan yang pertama Pak. Sebenarnya penderitaan dari setiap orang yang dialami itu artinya itu sebenarnya apa sih Pak? Apa sih arti sebenarnya dari sebuah penderitaan gitu Pak? Kalau kita bisa bincang-bincang sedikit. Ya, terima kasih Mas Vino, Sobat Dua. Ya, ini saya kira pergumulan semua orang ya. Saya mau memulainya dengan saya sedikit supaya kelihatan edgy gitu ya. Saya pakai bahasanya anak-anak Jaksel gitu ya. Pain is inevitable, suffering atau di versi yang lain itu hurt is an option. Jadi supaya kelihatan keren ya, rasa sakit itu adalah tidak bisa dihindarkan. Manusia pasti mengalami rasa sakit, manusia pasti akan terlukai begitu ya. Tetapi apakah rasa sakit dan luka itu mau dianggap sebagai sebuah kesakitan yang berkepanjangan atau penderitaan itu sendiri, itu adalah pilihan. Nah, saya kira jadi kalau dalam kondisi pandemi ini semua orang memang mengalami kesakitan seperti Mas Pino sudah sampaikan. Kita sepakat bahwa kita semua pihak, banyak pihak ya bahkan betul-betul mengalami penderitaan, tapi bagaimana penderitaan itu dikelola itu adalah pilihan, ada cara, dan saya kira mindfulness adalah salah satu cara untuk mengelolanya. Mungkin itu dulu untuk pembukaan diskusi kita Mas Vino. Gitu ya Pak ya. Ya. Memang pandemi ini memang tidak bisa kita hindari ya Pak ya. Semua sudah melumpuhkan seluruh aspek kehidupan. Nah, kemudian memang terjadi banyak faktor-faktor yang mendukung gitu ya Pak ya. Nah, kenapa manusia tidak bisa dihindarkan dari sebuah penderitaan gitu Pak? Ya, ini filosofis banget ya. Iya Pak. Saya nggak tahu ini bener nggak sih saya manggil saya untuk jadi pembicara. Mestinya manggil filsuf. Oke, mungkin yang bisa saya sharingkan, rasanya memang manusia tidak mungkin lepas dari penderitaan, dan sebenarnya kalau bisa dilihat secara mindfulness, secara mendalam, direfleksikan secara mendalam, kalau nggak ada penderitaan manusia nggak hidup. Karena penderitaanlah maka manusia punya cara untuk mengatasi keterbatasannya dia, belajar dari hidup ini, bisa merekam ingatan-ingatan untuk pembelajaran. Jadi misalnya ya, kita jalan nabrak
batu gitulah kalau di zaman dulu, kesakitan lalu itu diserap, perasaan sakit itu diserap oleh tubuh kita, masuk ke dalam ingatan. Nah lalu dari situlah kita bisa mengevaluasi besok kalau jalan jangan sampai terantuk batu lagi gitu ya. Nah itu yang sebetulnya saya kira penderitaan tidak bisa lepas dalam diri manusia, tetapi kembali lagi tadi mungkin pernyataan pertama tadi bahwa rasa sakit itu tidak terhindarkan. Penderitaan dalam pengertian rasa sakit fisik, rasa sakit dari dari indera kita, kecolok matanya kayak gitu, itu adalah tidak bisa dihindarkan, pasti terjadi. Tetapi bagaimana kita framing ke depannya? Ya kita misalnya Mas Pino dapat centang 2 biru gitu ya, tapi kok gak dibalas-balas, itu punya 2 pilihan. Ini kok sakit ya, kenapa ya kok gak dibalas gitu ya. Tetapi ketika kita mengatakan, waduh dia sudah menolak cinta saya, nah itu adalah pilihan kita untuk membingkai rasa sakit itu menjadi penderitaan. Tetapi sebetulnya juga ada ada aspek-aspek lain ya, karena ada penderitaan yang bukan dari diri kita sendiri, dari alam, dari orang lain. Nah itu responnya berbeda-beda terhadap isu semacam itu. Kira-kira begitu dulu Mas Vino dari saya. Iya Pak. Iya saya setuju Pak. Maksudnya memang penderitaan, rasa sakit memang tidak bisa diluputkan dari figur seorang manusia, karena memang dari lahir memang kita sudah mungkin bisa merasakan rasa sakit, atau mungkin ibu saya yang melahirkan saya begitu Pak. Nah, tapi di bagian mana dan di dalam kategori apa manusia dapat dikategorikan bahwa manusia tersebut bisa masuk dalam kategori penderitaan Pak? Maksudnya apakah ketika misalnya saya sedang sakit atau nyun sewu misalnya Bapak sakit gitu, apakah itu dapat disebut dan dikategorikan sebagai bentuk penderitaan Pak? Begitu ya. Yeah. Pada momen apa kita yang menyebutnya itu sebagai penderitaan? Ya saya kira itu tidak lepas Sobat Dua, kita semua mengalami rasa sakit, tapi tadi saya mengembalikan lagi, mungkin gini supaya kelihatan keren, saya mengutip saja dari seorang filsuf Jerman namanya Max Scheler. Dia gurunya dari Heidegger, gurunya dari banyak sekali mempengaruhi orang lah. Dia juga Paus Yohanes Paulus II itu belajar dari dia juga meskipun tidak murid langsung ya. Nah dia adalah saya kira salah satu filsuf teman-teman sobat yang memang menganalisa ini. Nah dia membagi 2. Jadi saya kira tadi kata-kata bijak tadi itu ya, pain is inevitable dan but suffering atau hurt itu is an option. Itu saya kira tidak lepas dari analisa dia yang memang membagi 2 antara pain, rasa sakit dengan penderitaan. Penderitaan itu ketika rasa sakit itu mempengaruhi jiwa menurut dia, Max Scheler ini. Jadi ketika kita cuma sakit tadi ya, misalnya ya udah dicentang 2 biru tapi dia nggak balas, biasa aja, saya juga ada teman yang lain, nah itu aman. Tetapi ada orang yang misalnya diputus lagi sayang-sayangnya gitu ya, itu pain ya, sakit banget lah. Mungkin Sobat Dua banyak yang mengalami ya. Ketika kita tidak bisa move on, nah momen itu mulailah dia menjadi penderitaan. Kenapa? Karena lalu mempengaruhi psikologi dia, mempengaruhi makannya jadi berubah, pola makan berubah, pola melihat orang lain jadi berubah ya. Gara-gara Mas Vino mungkin ya, ini contoh aja loh, ini cuma contoh doang, minta maaf nyun sewu banget. Mas Vino ini kan hat-trick ya, 3 kali ditolak misalnya ya. Nah lalu tidak bisa move on. Nah di momen itu penderitaan. Tetapi ada penderitaan yang di luar kontrol kita. Ya sebagai contoh keluarga kami ini, keluarga saya sendiri, itu kan 2 bulan lalu adik saya meninggal karena COVID. Nah itu kan momen yang sangat menyakitkan. Khususnya karena kami tidak pernah menyangka dia sehat. Dia kan jauh lebih muda dari saya, tidak punya komorbid. Lalu karena pekerjaannya dia terpapar, masuk, lalu begitu dia masuk ke rumah sakit, ke IGD dan seterusnya, itu cepat sekali prosesnya sampai dipanggil Tuhan. Nah, pada momen itu rasa sakit itu luar biasa, tetapi
Dan khususnya buat ipar saya ya, itu menjadi pengalaman penderitaan karena tentu saja tidak mudah dia move on. Jadi rasa sakit ketika mengalami kehilangan itu pada momen itu bersama dengan penderitaan karena tidak mudah orang, gak sama dengan kayak tadi. Diputus pas lagi sayang-sayangnya, ya udahlah gitu ya, tidak bisa move on, oke, baru penderitaan. Tapi kalau ini kan tidak, sejak rasa sakit awal tuh sudah sangat menghancurkan jiwa kami lah semuanya. Nah itu di luar kontrol. Dan saya kira di situ mungkin aspek mindfulness itu sangat penting satu. Yang kedua aspek kolektif itu sangat penting. Kami sangat ditolong karena ada pelayanan-pelayanan gerejawi. Adik-adik saya itu sangat aktif dalam menghibur mami saya misalnya. Itu sangat membantu untuk proses penderitaan itu manageable, bisa dikelola dengan baik. Jadi saya kira memang tergantung dari kasusnya apa. Kasusnya itu sakit karena diri sendiri, ya tadi terantuk jalan ini ditabrak gitu ya. Ya itu salah sendiri, ya oke deh, itu mungkin bukan penderitaan yang mendalam atau karena alam ya, karena COVID misalnya. Tetapi ada juga misalnya penderitaan yang terjadi karena orang lain. Nah itu yang sangat-sangat sulit untuk dikelola karena berhadapan dengan orang lain. Nah momen penderitaannya itu bisa panjang sekali. Saya kira semacam itu yang kurang lebih bisa direspon gitu ya. Iya, itu Pak. Mas Vino, Sobat Dua. Ya, memang berkaitan dengan penderitaan tadi Pak, yang memang saya sudah paparkan di awal bahwa penderitaan itu kan memang tidak dapat dipungkiri dan kadang datangnya tiba-tiba gitu Pak. Dan sifatnya relatif, jadi setiap orang masing-masing mungkin jika dipresentasekan mungkin kesedihan saya dan penderitaan saya mungkin sekitar 80% atau mungkin Bapak Nyun Sewu 20% gitu. Nah ketika memang yang seperti Bapak katakan tadi, ketika misalnya saya sudah diputus cinta, saya ditolak dan saya tidak memiliki harapan begitu, tidak bisa move on, kemudian langkah yang memang harus diambil memang harus berdamai dengan diri sendiri dulu atau kemudian berdamai dengan sekitar. Nah, ketika kita berdamai dengan diri sendiri atau berdamai dengan sekitar dan pada seseorang yang mungkin tidak sengaja menyakiti saya gitu Pak misalnya. Nah, apakah ketika kita berdamai dengan diri itu dapat dikatakan bahwa kita menyerah oleh keadaan Pak? Menurut Pak Leo gimana? Iya, ini memang ya ini sangat menarik dan mungkin jawaban mudahnya nggak ada ya. Ini semua tergantung kasus. Ada orang yang memang betul-betul menyerah dengan penderitaan, berubah cara pikirnya, tidak pernah selesai, tidak pernah move on. Ya mungkin ya contoh kasus ya dengan adik saya itu kan tidak mudah karena ada kisah hidup yang terputus ya. Nah kisah hidup yang terputus itu kan nggak bisa disambung lagi, nggak bisa digantikan dengan hal yang lain sehingga butuh waktu. Dan memang ada orang yang menyerah. Ya kami bersyukur saja bahwa itu belum terjadi di dalam keluarga kami, tetapi memang ada orang yang menyerah. Nah mungkin yang bisa kita katakan adalah ya jangan menyerah ya. Kita melihat pertama tadi itu bahwa penderitaan itu akan bagian dari hidup kita ya, dan khususnya di dalam tradisi Kristen penderitaan itu kan punya nilai kekristenan yang sangat tinggi ya. Kristus itu menderita itu betul-betul bentuk solidaritas terhadap pengalaman manusia. Nah saya kira dengan memproyeksikan diri kepada Kristus kita punya kesempatan untuk berpengharapan lagi. Nah, saya tidak berani mengatakan kita harus berdamai dengan penderitaan. Ya mungkin Pak ada Sobat Dua yang nggak terima kalau dibilang begitu loh. Enak aja ya kamu nggak mengalaminya. Dan itu saya dengar dengan beberapa teman yang, karena sesudah adik saya meninggal, teman saya SMA juga meninggal dalam kasus penyakit yang lain. Itu ya ada yang bilang enak aja bilang begitu ya, percaya saja kepada Tuhan. Tidak semua orang semudah itu untuk berdamai dengan penderitaan, tetapi kita lihat itu sebagai opsi ya. Salah satu cara melihat opsi adalah dengan membangun pengharapan. Nah sebagai orang yang beriman, ini yang saya bicarakan dalam tradisi Kristen, dalam iman Kristen,
ya kita bisa merefleksikan melalui pengalaman Kristus. Ya, Kristus itu bukan sekedar ikut menderita, tapi sampai pengalaman ujung penderitaan yang paling hebat dalam eksistensi manusia, yaitu kematian. Dia pun menjalaninya sampai ke titik itu. Supaya apa? Supaya kita ini punya kesempatan untuk berdamai, ya, dalam tanda petik berdamai, yang mungkin tidak bisa seketika, tetapi kita bisa lihat, oh ada ruang lain, ada kesempatan lain, ada jalan lain untuk menghadapi penderitaan. Tidak selalu harus menyerah, tidak selalu harus tenggelam dalam kesakitan terus-menerus. Karena tadi kalau kembali ke diskusi awal kita, sakit itu bisa fisik, bisa juga kejiwaan, kebatinan. Jadi sakit fisiknya mungkin cuma 2 hari gitu ya, kebatinannya bisa seumur hidup. Nah, tetapi kita punya model. Ini ada orang nih yang mampu melampaui rasa sakit itu, mampu melampaui penderitaan itu. Pada titik itu kita punya orang untuk berdamai. Jadi saya kira tetap kembali kepada pengalaman masing-masing orang. Kira-kira begitu Mas Vino dan Sobat Dua. Ya, baik Pak. Tapi kita mau jeda dulu. Saya mau mengingatkan dan memberitahukan kepada teman-teman bahwa Dua Talks bisa didengarkan melalui Petra FM di setiap hari Jumat pada pukul 13:10 waktu Indonesia bagian Barat. Juga Dua Talks punya Spotify dan YouTube channel Dua Talks namanya, yang akan selalu update setiap hari Sabtu jam 18.00 WIB, serta Instagram dan TikTok @duatalks. Nah, podcast Dua Talks ini berkolaborasi dengan majalah Sunday, media online bagi pelajar SMA atau SMK sederajat. Majalah Sunday.com atau platform lainnya di Twitter, Instagram, YouTube, Wattpad, TikTok, podcast, dan majalah Sunday. Nah, kita lanjut lagi ya Pak ya. Ya. Memang ya, saya setuju dengan yang semua Bapak katakan tadi. Memang itu sebuah opsi, dan bagaimana setiap orang pasti memang harus bisa menyikapi itu sendiri dengan cara tadi meditasi dan juga lewat ya itu tadi. Nah, sebenarnya yang saya mau tanyakan kemudian Pak, bagaimana hubungan antara memahami dari penderitaan itu sendiri dalam kehidupan kita? Nah, gitu Pak. Bagaimana memahami penderitaan hidup? Ya, jadi bagaimana hubungan antara kita memahami penderitaan di dalam kehidupan, Pak. Jadi kan memang itu tidak bisa kita tolak, misalnya itu datang sendiri tanpa diundang, dan juga maksudnya bagaimana kita bisa memahami dan mengerti bahwa itu akan tiba-tiba datang dan bagaimana kita menyikapinya. Oke, saya kira ada satu hal yang saya singgung sedikit di awal, karena manusia adalah makhluk yang mengingat ya, dan salah satu cara untuk belajar menghadapi hidup yang tidak ketentuan, tidak tahu, tidak bisa diprediksi adalah dengan belajar, dan penderitaan adalah salah satu cara manusia untuk hidup, karena setiap kali dia mengalami rasa sakit, mengalami penderitaan, itu masuk ke dalam sistem ingatannya ya, memori seorang manusia. Nah, jadi ini kita bisa jadikan titik pijak untuk mengelola penderitaan di dalam hidup kita, di dalam hidup manusia, yaitu belajar. Itu sebabnya mengapa, dan saya kira agama pun adalah salah satu cara manusia untuk merespon penderitaan. Ya, karena itu tadi, di samping bahwa penderitaan itu ada macam-macam aneka ragamnya, ada penderitaan yang sangat eksistensial ya, misalnya kemiskinan, sakit penyakit yang tidak bisa diatasi ya. Saya ingat sekali bahwa misalnya agama Buddha itu berkalang pada asumsi mengatasi duka, bahasa Sanskertanya itu duka itu penderitaan ya, atau rasa sakit dan penderitaan itu duka, masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi duka, berduka cita dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu cara mengelola penderitaan, bagaimana menghubungkan eksistensi manusia dengan penderitaan, yaitu satu dengan belajar. Jadi mengapa
ilmu pengetahuan pun, sains pun itu sebetulnya lahir salah satunya adalah untuk mengatasi kenyataan bahwa manusia itu menderita. Mengapa ada sistem healthcare ya, sistem kesehatan? Itu karena untuk mengatasi penderitaan manusia. Mengapa kok ada sistem konseling? Itu juga salah satu mengatasi penderitaan. Saya kira itu salah satu bagaimana manusia berusaha menghubungkan diri dengan makna penderitaan ya. Itu tadi kata makna itu penting sekali. Jadi bagaimana penderitaan itu bukan saja dilihat sebagai aspek biologis, rasa sakit dan seterusnya, tetapi juga dikaitkan dengan upaya memperbaiki kualitas hidup. Saya kira itu cara manusia, peluang-peluang manusia untuk menghubungkan diri dengan penderitaan. Gitu Mas Pino, begitu juga Sobat Dua. Iya Pak. Saya mau tanya nih Pak sekali lagi, tapi mungkin ini ranahnya memang untuk keseharian ya Pak ya. Nah, dari sudut pandang Bapak sebagai pengampu, sebagai pengajar, adakah penderitaan yang Bapak alami, nyun sewu nih Pak, adakah penderitaan Bapak alami selama mengajar secara daring nih Pak? Kalau misalnya bisa kita bagikan ke teman-teman Sobat Dua. Bagaimana adakah pengalaman penderitaan begitu selama kan ini? Kita kan pandemi Pak, jadi semuanya kan memang kita lakukan secara daring dan jarak jauh. Jadi ya memang kan pasti kan berbeda dengan kita pembelajaran tatap muka ya Pak ya. Iya. Ya. Apakah ada aspek penderitaan ya dalam proses ini ya terhadap mahasiswa saya, mahasiswa saya yang sekarang lagi nonton nih Sobat Dua ini ya. Aduh. Gitu. Enggak. Jadi saya senang sekali sebenarnya pandemi ini memberi ruang yang sangat besar buat saya untuk berinteraksi dengan cara yang unik ya dengan teman-teman mahasiswa dan memaksa saya untuk mengatasi banyak sekali keterbatasan. Nah, salah satu, meskipun ini minta maaf sekali teman-teman yang di Fakultas Teologi ini tidak pernah saya terapkan di Anda, hanya di kelas-kelas yang non-teologi saja, bahwa di kelas-kelas non-teologi itu saya mengharuskan mahasiswa menjadi guardian angels. Itu salah satu cara untuk mengelola penderitaan. Saya juga sebagai pengampu yang menemani mereka itu juga supaya memudahkan saya dalam mengelola kelas yang cuman berhadapan dengan nama, gambar manusia tapi nggak tahu orangnya seperti apa. Saya punya mahasiswa yang saya nggak pernah tahu wajahnya sampai semester selesai dan seterusnya. Itu kayaknya juga penderitaan buat saya. Itu sama seperti tadi Centang 2 yang nggak pernah dibalas gitu ya. Nah itu saya alami. Nah bagaimana caranya untuk mengelola, meskipun waktu saya minta, ini inspirasi dari teman dosen yang lain, pada waktu menetapkan tentang being a guardian angels to your friend, itu tidak kepikiran soal penderitaan, tetapi ternyata dari 1-2 kesaksian itu membantu mereka yang kita nggak tahu keadaan mereka pada waktu sedang pembelajaran jarak jauh. Mungkin dia mengalami sakit ya, atau kekerasan dalam rumah gitu ya, atau istilah baru sekarang kekerasan berbasis gender online ya, kayak begitu. Kita nggak bisa tahu karena wajahnya tidak pernah kelihatan, tetapi karena ada guardian angels di kelas itu, maka saya dikasih tahu oleh temennya, si anak ini punya situasi lah gitu, lalu saya kontak. Dia tidak mau cerita apa yang terjadi pada dirinya, tetapi saya bilang oke, ya saya turut mendukung kamu, turut berdoa bagi kamu. Dan itu salah satu cara untuk mengelola penderitaan di era PJJ ini. Ya saya kira seperti itu sih yang bisa diupayakan. Dari sisi saya sendiri tidak melihat kesulitan yang dihadapi sebagai penderitaan, tetapi justru tantangan untuk membuat kelas itu lebih menyenangkan, lebih menarik, dan lebih bermanfaat buat teman-teman mahasiswa. Gitu Mas Vino. Ya. Tapi kalau dari Bapak sendiri lebih suka perkuliahan secara daring atau tatap muka Pak? Dua-duanya senang sih. Dari tatap muka itu beberapa teman di ruangan ini pernah mengalami yang tatap muka, sehingga sampai hari ini saya ingat wajah mereka, hubungan kita itu bisa sangat dekat begitu ya.
Nah, itu yang tidak bisa saya alami di PJJ. Terlalu sedikit orang yang saya bisa ingat karena saya usia ya, faktor U. Jadi saya nggak pernah benar-benar hafal nama-nama mahasiswa di kelas itu. Tapi di sisi lain PJJ itu menyenangkan juga karena kelas saya jadi banyak, duit saya jadi lebih banyak gitu. Dasar matre ya. Ya kira-kira seperti itu Mas Vino. Ya, kalau misalnya memang saya bisa utarakan Pak dan sharing sedikit, memang mahasiswa juga merasa demikian Pak, karena memang dari kami, terutama saya dari Fakultas Teologi 2020 juga merasa bahwa perkuliahan lebih enak tatap muka. Ya, karena memang ketika kami melakukan perkuliahan daring jarak jauh dari rumah, memang yang kami pikirkan terutama kendala itu kan memang sinyal Pak. Maksudnya memang ketika kami sudah menyiapkan rencana A, B, C, dan D memang tetap masih ada kendalanya karena memang sinyal tidak bisa diprediksi. Ya, tapi yang menjadi berat di sisi lain adalah menurut saya status Pak. Jadi ketika kita bisa berkuliah tatap muka di kampus, status kita adalah sebagai mahasiswa. Tapi ketika kita berkuliah di rumah, ya status kita bertambah dari mahasiswa dan juga sebagai anak. Yang mungkin ketika orang tua meminta bantuan, ya kita memang mau tidak mau harus meninggalkan kelas dan membantu orang tua. Ada juga yang mungkin dari analisis saya dari teman-teman, ada juga teman-teman yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Jadi yang statusnya berlipat-lipat kali gitu Pak. Nah, ya memang harapan dari semua orang dan mahasiswa juga para dosen memang kita bisa segera tatap muka ya Pak. Ya memang kita harap pandemi segera usai. Jadi ya mungkin gitu Pak dari saya dan juga Bapak mungkin. Ya, terima kasih. Ya mungkin perbincangan kita cukup sampai di sini dulu Pak. Ya. Terima kasih kepada Sobat Dua yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya di hari yang sama dan jam yang sama. Saya Alvino Osila dan Pak Leo pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.